Karena itulah maka ini bukti kuat bahwa Al-Quran berbicara tentang keluarga panjang lebar. Sayangnya kita tidak memberikan perhatian yang cukup untuk hal itu. Ini tidak lepas dari karena kita membahas keluarga dan kita menganggapnya sederhana dan sepele. Bukti kita menyepelekan tema keluarga adalah kita tidak menyiapkan ilmu sebelum melangkah ke rumah tangga. Mustahil saya membangun sebuah gedung berlantai tinggi tanpa saya siapkan ilmunya dan tim yang kuat untuk itu. Bukan hanya pendanaan, dana banyak. Apa iya saya mau sia-sia mempercayakan dana besar itu kepada orang yang tidak punya cukup ilmu untuk membangun gedung setinggi itu? Tapi rumah tangga dengan sederhana kita katakan sambil jalan. Itu bukti kita meremehkan sesuatu yang diagungkan Quran. Kita tidak ada, tidak cukup. Kita suami istri menikah, laki bertemu dengan perempuan menikah. Begitu menikah, apa sudah cukup ilmu kita sebagai suami? Apa sudah cukup ilmu kita sebagai istri? Asal suka, cinta, cocok kemudian menikah? Oh, kadang-kadang orang menikah sederhana pembahasannya, sama-sama hobi makan bakso Malang, Pak. Kadang-kadang orang punya aneh pikirnya. Begitu dia punya anak, dia jadi suami, yang suami berubah jadi ayah, yang istri berubah jadi ibu. Bukan karena kita punya ilmu ayah ibu, tapi karena kita sudah punya anak maka disebut ayah dan ibu. Bahwa bagaimana jadi ayah, bagaimana jadi ibu tidak tahu kita. Begitu kita punya cucu, otomatis jadi kakek, jadi nenek. Kita juga tidak tahu bagaimana seharusnya jadi kakek, kita tidak tahu bagaimana seharusnya nenek. Kita pikir itu sesuatu yang tanpa ilmu. Mana yang kurang besar ketika kita diajari dalam surah Al-Furqan 74, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang-orang hamba Allah yang Maha Rahman itu dalam doanya dia berkata, ya Allah Rabb kami, anugerahkan pada kami pasangan dan keturunan yang menyejukkan mata, menyenangkan mata, berbinar mata kita karena mereka, dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Ini doa keluarga, karena bicara kita minta pada Allah tentang pasangan kita dan anak-anak kita. Itu yang kita minta. Ternyata kita minta dua. Satu, kita minta qurrata a'yun, senang mata kita melihat. Ini ada pembahasan sendiri. Bahkan mengapa Quran menjadikan tolok ukurnya bukan hati. Dia perhatikan coba. Kan seringkali kita bilang menyenangkan hati. Quran tidak bicara menyenangkan hati. Quran bicara qurrata a'yun. A'yun itu mata. Mengapa Allah pilih mata dari sekian organ kita yang ada? Luar biasa Quran pilihannya. Quran punya pilihan kata yang mukjizat. Bukan bahasan kita hari ini. Wa ja'alna lil muttaqina imama, jadikan kami pemimpin. Bicara tentang rumah tangga, pasangan dan anak sampai kita bicara tentang kepemimpinan. Hari ini kita melahirkan pemimpin, itu latihan, Pak. Kursus, workshop, lembaga pelatihan manajemen, leadership gitu. Kita lupa Quran mengajari kita agar pemimpin lahir dari rumah kita. Berarti bayangkan, sehebat apa bapak ibunya sampai bisa melahirkan wa ja'alna lil muttaqina imama, imam bagi orang bertakwa. Dan itu bukan sembarang imam, Pak. Gini, karena imam itu ada beberapa tingkatan. Ada masyarakat rusak, imamnya rusak. Ada masyarakatnya mungkin masyarakatnya rusak, tapi mungkin sekali waktu muncul pemimpin yang baik. Dan itu tidak banyak bekerja, tidak banyak bisa berbuat apa-apa. Pemimpinnya baik, jujur, amanah, berilmu, di bawahnya semua rusak gitu, ya cenderung dimatikan semua kebijakannya. Bukan itu yang Allah inginkan. Yang Allah inginkan adalah masyarakatnya tinggi, al-muttaqin, lil muttaqin, kemudian muncul pemimpin paling tinggi yaitu imam, dan itu anak kita, itu keluarga generasi kita. Setinggi itu Al-Quran bicara. Kemana kita?
Karena kita sudah serahkan semua hal ke sekolahan. Kita pikir sekolahan itu hebat gitu. Allah tidak bicara sekolahan ini, Pak. Di ayat Al-Furqan 74 tidak bicara tentang lembaga pendidikan sebelum lembaga, tapi rumah tangga. Min ablana min azwajina, pasangan kita, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kita.